kita kembali pada pembahasan pemerintahan darurat Republik Indonesia yang dipimpin oleh Mr. Safrudin Prawira Negara. Part sebelumnya kita membahas tentang Safrudin bersama dua menterinya Indra Cahaya dan Lukman Hakim meninggalkan Selantai di Sumber Kudus dan terus ke Ampalo. Di sana di Ampalo itu sebuah ucapan yang sangat berkesan oleh awak radio seperti umat saya. Safrudin mengatakan bahwa Sonda Juli betakan hikmat, artinya tanpa kalian saya tidak ada artinya apa-apa. Maksudnya bahwa peran awak radio di zaman itu, awak radio berhubungan di zaman itu sangat vital. Peran mereka sangat utama sekali. Sebab dari alat radio itu, dari awak radio itu, maka semua perjuangan, semua strategi atau komunikasi atau delegasi dengan berbagai hal bisa terjalankan. Bagaimana komunikasi dengan Suirman di Pulau Jawa atau menteri-menteri lainnya di Menteri Kasibur Pulau Jawa atau Maramis di India atau Sudarsono di India atau Mr. Palar di Sukses Amerika, semuanya berkat dari kerja keras awak radio ini. Sehingga ketika di Ampalo itu, dalam perpisahan itu, Mr. Safrudin sangat tersentuh, sangat mengakui bahwa peran awak radio ini sangat besar dalam perjuangan Republik ini. Dan mungkin itulah yang mungkin terlikit kita lupakan bahwa dalam masa sekarang bahwa radio di zaman itu adalah sesuatu yang sangat vital dalam perjuangan. Selanjutnya ada sekitar 1 hari dari 20 Juni sampai sekitar 21 atau 22 Juni 1949 di Ampalo. Terus Safrudin melanjutkan perjalanan melewati daerah Rimba, keluar di Pulau Kasuk, terus ke Pilubang, dari Pilubang terus ke Batu Palang, daerah Tigoalu itu, depan bola itu, terus ke jalan, tiba di Simpang Politani itu. Itu nama daerahnya, ada masuk daerahnya ada Nakubang. Dari sana terus ke daerah Lubuk Tingkuk, daerah Balai Tinggi di Gurun, terus lagi sampai di Tigo Balai di Lubuk Tingkuk, lalu terus sampai di Pogang, daerah Tai Baru, di Pogang terus maksudnya di Pogang Tai Buki ya, Tai Buki, terus ke bawah lagi terus bawah sampai di Talang Mau, dari Talang Mau terus melompat tiba di Andiam, di sana terus ke Yaswiki. Jadi sekitar 23, 24, 25 Safrudin sudah berada di Kota Tinggi. Dan Safrudin tinggal dan menetap di Puar Datar, di rumah Usman. Sampai sekarang rumahnya masih ada. Dari sana Safrudin melakukan berbagai rapat-rapat dengan pejabat Pederi. Itu semuanya di Kota Tinggi itu, rumah-rumah semuanya penuh oleh pejabat Pederi. Mulai dari misalnya bupati militer di zaman itu, atau camat militer, bidana militer, atau berbagai petinggi militer semuanya. Ada termasuk pengungsi di Kota Tinggi. Ada sekitar 700 orang
di Kota Tinggi, dan semua itu masyarakat Kota Tinggi itu saling bahu membahu. Maksudnya mereka membangun dapur umum, dan setiap harinya mereka pagi ada menyiapkan 700 bungkus konsumsi atau sarapan atau makanan untuk pejabat yang menetap di Kota Tinggi itu ataupun beberapa pengungsi, pejabat dan keluarganya seperti itu. Karena 700 bungkus pagi dan malam, dan itu berjalan hampir sekitar hampir 1 tahun. Nah, dari awal akhir Desember sampai juga akhir Desember 1949. Nah, di sana. Dalam hal setiba di Kota Tinggi itu, di Pulau Datar itu, Mr. Safrudin kembali menerima informasi bahwa seperti yang kita bicarakan tadi, utusan atau rombongan Muhammad Hatta sudah sampai di Padang. Mereka ingin menemui Mr. Safrudin, Muhammad Rashid atau petinggi-petinggi PDRI semuanya, sesuai dengan pesan atau mandat atau pesan-pesan yang menyampaikan pesan dari Muhammad Hatta. Di saat itu Muhammad Hatta menjabat selain sebagai wakil presiden, ia juga adalah seorang perdana menteri. Jadi dalam kabinet Soekarno Hatta itu, Muhammad Hatta adalah perdana menteri. Ketika Mr. Safrudin dan pejabat lainnya menerima informasi bahwa rombongan Muhammad Hatta ini sudah sampai di Padang, maka dilakukanlah rapat besar, ya, seperti yang ada di Selantai, cukup besar. Maka dipilihlah sebuah daerah besar, itu adalah Sunginannya. Maka di hari itu, di bulan Ramadan 1 Juli 1949, diadakan rapat di Sunginanyang di Kampung Baru, di Kampung Baru. Di sana dari malam sampai subuh sebelum makan sahur rapat. Maka hasil rapat itu adalah pejabat pemerintah PDRI ini masih seperti yang diselantai, bahwa mereka masih belum bisa menerima keputusan dari Soekarno bahwa Soekarno berunding dengan Belanda tanpa persetujuan, tanpa sepengetahuan dari PDRI, lalu tiba-tiba saja mengirim Muhammad Rum untuk berunding dengan Belanda, sehingga pejabat PDRI ini merasa masih dikesampingkan. Lalu akhirnya dengan kepala dingin, dengan hati yang lapang, Mr. Safrudin itu mengatakan bahwa bagaimana jika nanti akan terjadi 2 kelompok. Ada kelompok Soekarno Hatta, ada kelompok Safrudin Rashid, sehingga kita akan berbenturan. Maka hal ini sangat tidak menguntungkan bagi perjuangan Republik ini. Maka dengan itu Belanda bisa menguasai kita, atau kemerdekaan yang kita pertahankan selama ini akan sia-sia. Maka akhirnya pejabat PDRI pun bisa menerima sebuah itu, tapi dengan syarat bahwa penyerahan mandat, ya maksudnya rombongan Mr. Muhammad Nasir dan rombongan Dr. Lemena datang ke Safrudin, pejabat PDRI ini. Tujuan mereka adalah menjemput mandat
maksudnya mandat jabatan kepala negara. Sebab sewaktu 19 Desember yang kita bahas sebelumnya, ketika Soekarno-Hatta dan menteri-menteri yang lainnya diasingkan, dibuang atau ditangkap oleh Belanda, maka Soekarno-Hatta membuat mandat bahwa jika pemimpin ditangkap atau diasingkan, bahwa maka Mr. Safruddin diberi kuasa untuk memimpin menjabat mendirikan pemerintahan darurat, seperti itu. Jadi Mr. Muhammad Nasir dan Dr. Amina itu datang kembali menyebut mandat itu, sehingga dengan ada mandatnya itu Presiden Soekarno dan Hatta bisa kembali secara de facto atau de jure resmi sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan. Nah, maka dengan begitu diutuslah rombongan ini oleh Perdana Menteri Muhammad Hatta. Lalu akhirnya rombongan pun di Semenanjung itu dengan syarat menunjuk sebuah daerah di Padang Japang untuk daerah bertemu untuk berunding. Dari sana rombongan PDRI dari Kota Tinggi berangkat 6 Juli berangkat ke Padang Japang. Bagaimana perjalanan atau pembahasan tentang penyerahan diskusi di Padang Japang dan penyerahan mandat ke Yogyakarta kita bahas pada part selanjutnya.